Pemirsa hidup sehat, kurma buah yang memiliki cita rasa yang manis ternyata bermanfaat besar untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Buah khas Timur Tengah ini bahkan bisa menyembuhkan beragam penyakit. Selain itu, rasa manis pada kurma bisa memberikan kekuatan tenaga pada tubuh. Berikut ini jenis kurma terenak dan termahal di dunia. Pertama ada kurma Zaglo. Kurma jenis ini memiliki warna merah tua dan berbentuk panjang menyerupai melinjo. Biasanya kurma yang satu ini memiliki tekstur yang garing. Kurma yang banyak ditemukan di negara Mesir mengandung gula yang sangat tinggi loh pemirsa, sehingga memiliki tekstur mengering ketika disantap. Namun siapa sangka hal tersebut justru membuat eksklusif di Mesir hingga dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Ada pula kurma Seki. Kurma yang satu ini memiliki warna yang unik, yaitu kekuningan di bagian atas dan warna kecoklatan di bagian bawahnya. Daging yang berwarna kekuningan ini memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan bagian yang berwarna kecoklatan. Walaupun begitu, cita rasa kurma Seki ini cenderung tidak terlalu manis dibandingkan dengan kurma lainnya. Lalu ada kurma Ajwa. Banyak yang bilang kurma ini sebagai kurma nabi. Bentuknya yang berwarna hitam gelap membuat kurma jenis ini hanya tumbuh di Madinah. Kurma Ajwa memang terkenal akan tekstur pada buahnya yang lembut dengan cita rasa yang tidak terlalu manis, serta menyerupai kismis. Selain harganya yang relatif mahal, kurma jenis ini memiliki khasiat yang luar biasa karena dipercaya dapat menangkal racun dalam tubuh manusia. Terakhir ada kurma Kidir. Kurma yang satu ini paling sering digunakan sebagai kurma olahan yang diberi isian coklat dan juga almond. Kurma Kidir memiliki warna merah muda serta tekstur kurma yang cenderung kering dan kenyal. Rasanya pun tidak terlalu manis sehingga cocok jika dikombinasikan dengan isian yang bisa menambah cita rasa pada buah ini. Itu dia kurma terenak dan termahal di dunia alias kurma sultan. Tapi ngomong-ngomong mahal, kalau kita posting di sosmed makan kurma tadi, dihitung flexing nggak ya? Oh enggak, jangan ya. Jangan sampai. Nah tadi kita sudah bikin olahan pertama dari Dokter Putri yang bernama apa tadi? Es buah susu kurma ya. Tring gitu ya, udah jadi dengan berbagai macam buah-buahan. Toppingnya tadi ada buah naga dok ya? Ada buah naga, jadi warnanya pun nggak pakai sirup ya, benar-benar alami dari buah naganya. Kemudian di sini saya masukin juga buah anggur beserta biji dan kulitnya. Kenapa dok? Ada manfaatnya? Kan kalau bijinya ini bisa bikin keselak itu nggak apa ya? Enggak dong, kan kita kunyah. Nah dengan mengunyah dia akan mengeluarkan antioksidan resveratrol, namanya pastinya bagus sekali untuk kesehatan kita. Dan setahu saya resveratrol ini adalah suatu zat yang bermanfaat untuk menunda penuaan. Betul dok? Betul. Antioksidan tinggi ya dok ya. Betul. Terus tadi itu ada anggur, terus ada pisang ya dok ya? Enggak, pisang nanti kita bikin untuk yang kedua. Oh baik, berarti ini buah naga dan anggur. Buah anggur. Boleh sebetulnya variasi apapun. Pengen yang ada orang yang suka agak asem-asem, pakai nanas, madu boleh. Oh, baik. Dan ini diminumnya setelah pas buka dok ya? Setelah azan ya Setelah dok azan, ya? Azan ya. Setelah azan maghrib ya dok? Setelah azan maghrib, oke. Betul. Baik. Nah dokter, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Katanya kurma dapat mencegah anemia. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Oh, fakta. Ya, karena di dalam kurma ini juga mengandung zat besi, vitamin B, asam folat tadi B9 dan juga zinc yang tentunya bagus untuk kualitas dan jumlah dari sel darah merah kita. Jadi otomatis akan membantu kita untuk menekan resiko terjadinya anemia. Oke, jadi memang kurma ini dia nggak hanya manis ya, tapi dia ternyata memang membantu untuk mencegah anemia, kemudian juga membuat kenyang lebih lama. Dan nah ini dok, ini ada juga yang mengatakan katanya kalau kurma ini dia bagus atau bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang juga. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta dok. Fakta, karena tadi yang pertama dia tetap ada kandungan proteinnya. Jadi kan bagus juga untuk komposisi tulang. Yang kedua dia ada magnesium dan zinc. Ini juga salah satu mineral yang penting untuk mencegah pengeroposan tulang lebih cepat. Gitu. Dan juga mengandung kalsium. Yang tentunya ya pasti akan bagus juga ya untuk kepadatan dari si tulang. Wow, baiklah. Kalau misalkan orang yang punya penyakit lambung dok yang mah, katanya ini kurma bagus untuk orang penderita mah. Ini fakta atau mitos?
Ini adalah fakta. Nah, kebetulan sebelum aku sambil jawab, di sini aku mau bikin takjil yang kedua, Dokter Sasa dan Dokter Haikal, terutama untuk penderita asam lambung tadi ya. Di sini saya punya bekatul atau orang mungkin mengenalnya dengan dedak. Ya, Dok, ya. Betul. Bagian luar dari beras ya. Nah, ini justru jangan dibuang. Ini bisa kita konsumsi salah satunya dengan variasi dari kurma. Ini bisa kita makan, Dok, berarti ya, bisa kita konsumsi ya, Dok ya? Bisa. Nah, ini salah satunya ya, bisa menjadi salah satu variasi untuk takjil. Nah, ini versi yang hangat ya. Nah, kita aduk. Nah, ternyata kurma itu dia juga mengandung serat kan, Dok tadi. Dengan serat yang cukup, maka dia akan membantu kita kenyang lebih lama. Penyerapan gula pun, makanan dari karbohidrat yang lain pun akan lebih secara bertahap. Sehingga ini akan membantu agar orang-orang yang punya resiko atau riwayat dari penyakit lambung itu akan membaik gitu. Apalagi kalau kita kombinasi dengan bekatul ini. Bekatul ini juga tinggi serat, kemudian ada antioksidannya, dan dia kaya sekali dengan vitamin A, vitamin B, kemudian juga kaya dengan mineral seperti zinc, selenium, vitamin E. Jadi pasti akan makin combine gitu ya. Makanya di sini saya menyiapkan ada sari kurma. Betul. Jadi kalau kita ingin yang lebih cepat ya, Dok, kalau ini kan harus di blender dulu. Nah, bisa pakai madu, bisa pakai sari kurma ya. Sari kurma mana yang pemirsa ingin konsumsi. Nah, ini jadi manisnya pun alami. Madu maupun kurma dua-duanya ini indeks glikemiknya rendah. Jadi cukup bagus untuk orang-orang untuk menaikkan kadar gula tapi secara bertahap. Perlahan ya. Oh, baik. Ini cukup 1 sendok makan tadi dokter masuk ya? Betul, 1:1 saja. 1:1. Betul. Dok, kurma ini kan memang buah yang disunahkan dikonsumsi ketika buka puasa ya. Betul. Dan memang rasanya manis nih. Ya. Nah, untuk mereka yang memiliki penyakit diabetes ya, apakah ada batasan berapa butir kurma yang dapat dikonsumsi ketika buka puasa? Baik, jadi kalau kita ingat bahwa kurma ini per 100 gramnya ini kalorinya sebetulnya cukup besar, hampir 300 kalori dengan estimasi 13 butir. Tapi sebetulnya untuk para penderita diabetes ya, dia masih boleh dikonsumsi 3 butir. 3 butir. Betul, jadi jangan lebih dari itu. Harapannya agar bisa tetap menaikkan gula darah secara bertahap tadi ya, karena indeks glikemiknya masih bagus, tapi tidak berlebihan dari segi jumlah. Tapi apakah boleh dikonsumsi dalam bentuk es susu buah kurma untuk penyandang diabetes, Dok? Tentu saja boleh. Boleh? Boleh dong, boleh. Jadi biar seger ya. Nah, ini kalau pengen hangat tadi bisa pakai bekatul dengan sari kurma, kalau pengen es tadi. Variasinya juga banyak. Dan di sini juga boleh nih kalau kita mau tambahkan dengan buah juga. Buah pisang ya? Menambah serat ya, Dok ya? Menambah serat, nambah vitamin mineral juga pastinya. Ini iman kita mesti kuat nih pemirsa ya, karena kita berada di dekat sumber makanan ya, di TKP nih. Iya, betul banget. Masih pagi-pagi ya. Biasanya kita kalau misalkan buka takjil pakai kolak pisang ya. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif. Mengganti kolak pisang lebih sehat ya. Iya. Gulanya juga lebih rendah. Baik, sudah jadi. Namanya apa, Dok, yang ini? Ini adalah bekatul sari kurma. Bekatul sari kurma. Ini es susu buah kurma ya. Betul. Ini bisa menjadi pengganti es sop buah ya. Betul. Ya, betul sekali. Karena lebih sehat dan dia menaikkan gula darah perlahan. Betul. Oke, Dok, tipsnya nih untuk pemirsa di rumah yang sedang menyiapkan menu berbuka di hari pertama puasa menggunakan kurma, Dok, silakan. Baik, pastikan yang pertama adalah mengonsumsinya jumlahnya tidak berlebih. Kalau mengembalikan ke sunahnya kan ganjil ya, jadi kita boleh paling aman 3 butir, Dok. Ini konsumsi sebelum sebelum sholat. Jadi hampir salah ya. Azan. Sebelum saat maghrib kita konsumsi untuk membantu mengembalikan kadar gula darah dan juga membantu agar lambung kita yang tadinya sempat istirahat itu bisa bekerja secara adaptasi bekerjanya gitu. Kemudian yang kedua boleh diimbangi dengan tambahan yang lain yang kaya dengan vitamin mineral dengan harapan bisa semakin kompleks manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Oke, baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Dengan senang hati. Ingat ya, dikonsumsinya setelah azan maghrib ya. Baiklah, Dokter Haikal. Setelah ini kita akan membahas tentang fakta mitos seputar puasa, Dok Sani ya. Ya, betul. Dan bagaimana caranya? Karena ini nih cukup banyak nih fakta mitos yang beredar. Katanya kalau puasa itu bikin bikin lapar pasti ya. Kemudian kalau kita nggak sahur atau sahurnya minum kopi itu bikin cepet aus siang harinya. Iya, betul sekali. Nah, kita akan membahasnya pemirsa, jangan kemana-mana saat lagi tetap di Hidup Sehat.